Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Asep Rizaludin dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer infrared. Sebenarnya apa sih spektrofotometer infrared itu dan bagaimana aplikasinya serta prinsip-prinsipnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer infrared atau spektrofotometer IR ya, inframerah. Nah, ini sebagai tugas mata kuliah penentuan struktur senyawa secara fisikokimia dengan dosen pengampu Dr. Yeni Febrianiun. Nah, definisi dari spektroskopi inframerah yaitu suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 per cm. Nah, dalam kimia organik, fungsi utama dari spektrometri inframerah adalah mengenal atau elusidasi struktur molekul, khususnya gugus fungsional seperti hidroksi, kemudian karbonil ya, dan alkena contohnya. Nah, jenis-jenis instrumen spektrofotometer infrared itu ada dua ya jenisnya. Yang pertama itu spektrofotometer IR dispersif dan spektrofotometer transformasi Fourier. Nah, pada dasarnya kedua jenis spektrofotometer ini sama ya antara FTIR dan dispersif. Hanya saja yang membedakannya adalah pengembangan pada sistem optiknya sebelum sinar inframerah melewati sampel ya. Nanti kita jelaskan. Kalau dalam spektrofotometer inframerah dispersif itu radiasi inframerah dihasilkan akibat pemanasan pada temperatur tinggi ya oleh pemanasan listrik terhadap suatu bahan yang berada pada sumber energi tersebut. Nah, di sini ya sumber dari infrarednya. Kemudian radiasi dibagi dua, yaitu menuju tempat contoh dan pembanding atau reference. Ini ya sampel dan pembandingnya. Setelah sinar inframerah di split, sinar terbagi dua arus, yaitu menuju sampel dan sinar yang menuju larutan baku pembanding. Kemudian kedua berkas sinar tersebut masuk ke chopper sehingga keluar output sinar yang diteruskan oleh monokromator ini ya, kromator. Nah, kemudian sinar keluar melalui celah keluar dan masuk ke alat scan frekuensi baru diteruskan ke detektor yang ini ya, detektor. Oleh detektor, sinar diubah menjadi sinyal elektrik dan diperkuat oleh amplifier. Kemudian sinyal tersebut diinterpretasikan dalam bentuk spektrum inframerah dengan bantuan perangkat lunak dalam komputer. Nah, kalau dalam spektrofotometer IR transformasi Fourier itu energi dikeluarkan dari sumbernya ini ya, kemudian masuk ke bagian interferometer. Kemudian setelah itu radiasi dibagi dua oleh beam splitter ke arah cermin diam dan cermin bergerak, kemudian digabungkan kembali oleh beam splitter ini ya, beam splitter nih. Gelombang cahaya akan memperlihatkan variasi intensitas sesuai dengan pergerakan cermin. Nah, radiasi melewati bagian sampel lalu menuju ke detektor ini ya. Ini radiasi, ini sampel, kemudian menuju ke detektor, diarahkan oleh cermin ya. Dan terakhir komputer serta bagian pembacaan. Ini. Nah, ini nih perjalanan dari cahaya tadi, kemudian sampel, kemudian ke detektor ya. Nah, ini interferogramnya dan ini diolah oleh komputer dan menghasilkan spektrum. Nanti disimpulkan senyawanya. Nah, ini tampilan dari spektra inframerah ya. Sumbu X itu merupakan bilangan gelombang atau wave number per centimeter. Jadi banyaknya gelombang per centimeter. Kemudian sumbu Y itu transmitan ya. Absorbansnya adalah 2 dikurangi log persen transmitan ya kalau diubah ke absorbans. Dan daerah yang diamati yaitu antara 670 sampai 4000 per cm ya panjang gelombangnya. Nah, kita akan lihat contoh lagi pengaplikasian dari spektrofotometer IR ini
di International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research, yaitu Isolation and Structure Elucidation of Isoquercitrin from the whole head of Hygrophila salicifolia. Ya, isolasi dan struktur dan elusidasi struktur isoquercitrin dari tanaman Hygrophila salicifolia. Isoquercitrin ini adalah jenis termasuk dari senyawa flavonoid ya. Nah, ini adalah penulisnya, orang India ya. Kemudian ini tanggal-tanggalnya diterima, direvisi, kemudian dipublikasi tanggal 30 Maret 2019. Masih baru ya. Kemudian ini adalah foto jurnalnya ya, jurnal internasional. Nah, ini gambar struktur yang didapat yaitu isoquercitrin dengan rumus molekul C21H20O12. Nah, ini adalah gambar spektrum dari senyawa tersebut ya yang dihasilkan. Dapat diamati terdapat puncak-puncak ya. Ini dari 592 sampai 3346,97 ya ini. Nah, ini interpretasi gambar spektrumnya ya. Di sini terdapat bilangan gelombang 3346,97 per cm nih. Ini adalah ada peregangan OH ya, ada peregangan dari CH. Nah, di sini terdapat juga gugus alkohol ya, OH ya. Kemudian maka disimpulkan gugus alkohol ya. Kemudian ada ini gugus karbonil ya di peak 1650 dan 1600. Kemudian ini mengindikasikan di 1494,39 mengindikasikan adanya cincin aromatik benzen ya. Kemudian di peak ini, panjang gelombang ini 1306 dan 1365, 1306,79 itu ada peregangan alkohol ya, COH. Kemudian di sini di 1199,12 itu ada getaran fenol ya, vibrasi fenol. Ada vibrasi dari COH ya, berarti itu mengindikasikan fenol. Kemudian di sini di 1054,62 itu ada peregangan CO ya. Alkohol primer. Kemudian ini ada 900-an itu mengindikasikan pada disubstitusi benzen ya. Kemudian di 500-an 592,86 itu karbohidrat ya. Maka disimpulkanlah senyawa ini ya. Nah, ini isoquercitrin dengan rumus molekul C21H20O12. Nah, sekian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe, tinggalkan tulisanmu di kolom komentar ya. Assalamualaikum.